Hijrah Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Para kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak telah diberikan kepada kita. Sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas kembali, masih bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Berguna di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini kita membahas surat At-Takatsur, yaitu ada yang mengatakan surat Al-Hakumut Takatsur atau surat Al-Hakumut. Ada juga yang mengatakan surat Al-Maqbarah, diriwayatkan dari sebagian para sahabat. Namun yang lebih masyhur adalah surat At-Takatsur. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan para ulama sepakat ini adalah surat Makkiyah, di mana surat At-Takatsur ini turun setelah surat Al-Kautsar. Baiklah, di dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surat ini sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan surat ini berbicara tentang janji dan ancaman. Peringatan, dan cukuplah ini sebagai mau'idhah bagi orang yang mau untuk berfikir. Dijadikan sebagai mau'idhah atau peringatan bagi orang yang mau berfikir. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alhaakumut takatsur, yaitu telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu bermegah-megahan atau berlomba-lomba memperbanyak hal-hal yang bisa menyibukkan kalian sehingga kalian lupa akan akhirat. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir, dan Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud at-takatsur di sini bukan cuma harta saja. Pokoknya hal-hal yang manusia
sibuk jadinya dengan hal tersebut sehingga melupakan akhirat, ya itu bisa melalaikan, bisa melupakan akhirat dia, ya itu yang dimaksud at-takatsur, ya yaitu berlomba-lomba, banyak-banyakan, berbangga-bangga. Ya, kami memiliki ini terus. Hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai kalian ya mengunjungi kuburan. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan yang dimaksud mengunjungi kuburan adalah sampai berbangga-bangga. Ini loh, ya bapakku dulu ya seperti ini. Ya dulu dia adalah ya seorang yang mulia. Ada juga di antara ulama yang mengatakan hatta zurtumul maqabir, yang dimaksud sampai kalian ya meninggal dunia masih berbangga-bangga. Ya, masih ya membangga-banggakan, berlomba-lomba ya dari tentang kemuliaan, kemegahan, kemewahan dan seterusnya. Inilah ya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya manusia itu berlomba-lomba, bermegah-megahan, ya memperbanyak sesuatu di dunia ini sampai melalaikan akhiratnya, sampai meninggal dunia masih berbangga-bangga. Ya, sampai juga ada yang ya membanggakan kuburnya dengan meninggikannya, lalu membikin kijing atau ya kuburan dengan bangunan-bangunan yang megah. Ya kami lebih megah, ya kami lebih bagus dan seterusnya. Maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun. Ya janganlah demikian, kalian itu akan mengetahui akibatnya. Akibat kalian melalaikan terhadap akhirat dan akibat kalian berbangga-bangga, ya bermegah-megahan, berlomba-lomba, banyak-banyakan harta ataupun yang lain, mungkin HP. Ya saya sini lebih bagus. Itu yang lebih bagus lagi. Terus ya akhirnya sampai ya meninggal dunia masih berbangga-bangga. Kalla saufa ta'lamun. Ya jangan demikian. Ya kalian akan mengetahui akibatnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian pun akan mengetahuinya. Ada di antara ulama yang mengatakan kalla saufa ta'lamun, yang dimaksud adalah orang-orang kafir untuk yang pertama, kelak kalian akan mengetahui. Ya, kemudian yang kedua summa kalla saufa ta'lamun, yang dimaksud adalah orang-orang mukmin. Ya, kelak kalian akan mengetahui. Ya, tapi ada di antara ulama yang mengatakan ini adalah takkid, yaitu ya penguatan, peringatan bahwasanya kalian itu akan ya mengetahui akibat daripada berlomba-lomba, bermegah-megahan itu. Kemudian ya kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, ya janganlah demikian. Kalau seandainya kalian mengetahui dengan ilmal yakin, ya pengetahuan yang yakin, ya maka la tarawunnal jahim, maka sungguh kalian itu akan ya melihat jahim. Kemudian summa latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian betul-betul akan melihat dengan mata kepala ya keyakinan. Karena yang namanya yakin itu bertingkat-tingkat. Ya, ada ilmal yakin, ya, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya, yang namanya ilmul yakin, pengetahuan, mungkin ada orang memberitahu dia, ya Ustadz ini nggak datang, ya begitu, itu ilmul yakin. Kemudian setelah melihat ya bahwasanya Ustadz ini betul-betul nggak datang, diganti oleh Ustadz lain, oh iya dia nggak datang, saya melihat sendiri diganti oleh Ustadz lain, ya pelajaran ini. Kemudian baru ya hakul yakin, kalau dia sudah merasakan, ya sudah merasakan bahwasanya memang tadi nggak datang kok. Ya saya juga hadir di kelas diganti oleh ustadz lain. Begitu. Ya maka ya betul-betul yaitu hakul yakin. Kemudian Allah peringatkan summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian pun akan ditanya ya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, anin na'im,
tentang kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia ini, baik nikmat kesehatan, nikmat ya harta benda, ya ataupun nikmat zahir dan batin, ya segala kenikmatan. Ya mungkin kita punya ya motor, mungkin kita punya rumah, kita punya istri, anak-anak dan seterusnya. Akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Apakah kita sudah mensyukurinya? Ya, apakah kita sudah menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu kaum muslimin ya dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu ya memberikan taufiknya kepada kita semua. Marilah kita ya berusaha untuk memperhatikan peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Takatsur ini, yaitu tentang hal-hal yang bisa melupakan kita ya tentang akhirat. Ya artinya ya kenikmatan-kenikmatan dunia atau gemerlapnya kehidupan dunia ini itu bisa ya melupakan akhirat kita. Apalagi yang namanya manusia terhadap harta benda dunia atau keduniaan itu tidak pernah puas. Ya sampai ya katakanlah dalam masalah harta Rasulullah mengatakan ya lau kana lil insani wadiyani minadz dzahab latamanna tsalis. Ya kalau seandainya manusia memiliki 2 gunung ya berupa emas latamanna tsalis, maka dia akan menginginkan, mencita-citakan yang ketiganya. Ya katakanlah seseorang sudah punya ya pancal terus, ya bisa pergi ke sana kemari, dia kepingin motor. Ya sudah punya motor, kalau ada motor 2, yang satu untuk saya, yang satu untuk istri. Ya punya motor 2, kepingin 3. Ya nanti kan ya bisa anak saya naik motor. Sudah punya 3, kepingin punya mobil. Terus begitu tidak pernah puas. Ya begitu juga dengan HP. Wah HP saya ini udah jadul. Kepingin yang lebih bagus lagi. Ya ini juga udah ketinggalan zaman. Ternyata kepingin. Ya nggak mau ketinggalan zaman dan seterusnya. Inilah yang namanya manusia terhadap ya dunia tidak akan pernah ya puas. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal itu akan ya ditanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh ya ketika di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, ya manfaat dari ya surat At-Takatsur ini. Ya diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kuburan, mengingatkan tentang akhirat, ya artinya hari kiamat, ya akan melihat jahim, kemudian melihat peringatan tentang neraka, ya adanya neraka jahim dalam hal ini, ya kemudian juga peringatan tentang nikmat-nikmat yang kita peroleh di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengingat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ya mengatakan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Ya, telapak kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser dari tempatnya sampai dia ditanya tentang 4 hal. Ya, yaitu ya an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Ya, sudah dia habiskan untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, kemudian tentang waktu mudanya. Ya, sudah dia ya gunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang harta yang dimilikinya, yang dia peroleh, diberi oleh Allah, dia mengusahakannya bagaimana, ya kemudian sudah digunakan ya untuk apa, diinfakkan untuk apa. Dan yang keempat adalah wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu yang sudah dipelajarinya, ya apakah dia sudah mengamalkannya, ya atau ya belum, atau cuma ingin berbangga-bangga, ingin tahu dan seterusnya, ingin dikatakan alim dan seterusnya. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang memperhatikan peringatan Allah ini sehingga bisa menggunakan ya umur kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya.
ya, dan juga ya menggunakan anggota badan kita. Ya, karena ini modal utama manusia hidup di dunia ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, bahwasanya ketika menafsirkan surat Al-Asr, ya, bahwasanya manusia ya hidup di dunia ini diberikan dua modal. Yang pertama umur, yang kedua anggota badan. Ya, tinggal bagaimana ya kita menggunakannya. Kalau menggunakannya dengan baik termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau kita tidak ya menggunakan dengan baik termasuk orang-orang yang merugi. Demikian ya, sekali lagi wallahu taala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.